dari 20 tahun di bidang pelatihan vokasi, jadi nggak perlu khawatir lagi, kami sudah lama nih pengalamannya di bidang pendidikan, seperti itu ya. Nah, kami ada beberapa program materi. Yang pertama, yakni ada web development, kemudian ada arsitektur digital, baik dari sipil maupun hingga desainnya, kemudian ada sosial media dan juga digital marketing, serta ada desain grafis dan multimedia. Nah, materi ajarnya ini juga akan bertambah setiap bulannya gitu ya. Jadi selalu ada pelatihan terbaru dari kami, seperti itu. Di sini kami tampilkan beberapa portofolio dari hasil web development, mulai dari landing page, kemudian e-learning, program kasir, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman lihat di portofolio yang ada di layar teman-teman. Nah, kemudian ini adalah portofolio kami di bidang arsitektur dan juga sipil, mulai dari desain interior, menggunakan V-Ray, SketchUp, Lumion, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini adalah portofolio mengenai digital marketing. Untuk selanjutnya yang terakhir ini ada portofolio kami di bidang desain grafis seperti itu. Di sini saya tampilkan beberapa testimoni nih dari peserta pelatihan kami. Jadi sudah terjamin ya teman-teman kalau misalnya memang berminat untuk daftar di Karisma Academy. Untuk pembelajaran di Karisma Academy ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada blended learning. Kita menggunakan LMS kita sendiri, yakni hybrid.karismaacademy.com. Di sini teman-teman bisa belajar dengan video tutorial, kemudian ujian online, kemudian mengerjakan portofolio, serta teman-teman bisa berkonsultasi secara langsung tatap muka dengan instruktur baik di dalam kelas maupun dengan video conference. Jadi bisa online ataupun offline. Nah, kemudian kami juga ada kelas reguler. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi mengenai video kegiatan kami. Kami di sini ada program juga dengan pemerintah, yakni ada program PKK. Kemudian kami mengikuti lomba juga seperti V-Factor, seperti itu. Nah, ini ada beberapa foto juga kegiatan kami. Nah, di sini saya tampilkan beberapa cuplikan sarana dan prasarana yang ada di Karisma, baik itu untuk daring maupun untuk luring. Seperti itu. Kami, Karisma Academy, juga merupakan mitra resmi dari Kartu Prakerja yang memiliki pelatihan bersertifikat di berbagai bidang keahlian, mulai dari digital marketing, kemudian desain, kemudian website, AutoCAD, Microsoft. Jadi sudah lengkap ya teman-teman bisa cek-cek di website kami. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen kenalan lebih lanjut dengan kami, silakan hubungi kami dengan nomor yang tertera di layar teman-teman, baik melalui LinkedIn kami atau sosial media kami seperti Instagram atau TikTok kami. Teman-teman bisa reach out kami atau mungkin bisa datang langsung di Jalan Watugong nomor 18 Kota Malang. Kami ada di sebelah Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman juga bisa scan di sini untuk info lebih lanjut. Oke. Nah, demikian untuk perkenalan dari lembaga kami. Untuk selanjutnya, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan instruktur kami. Pemateri untuk malam hari ini, gitu ya. Jadi, siapa sih yang ngisi materi malam ini? Pastinya sebenarnya teman-teman sudah tahu, karena ketika daftar, teman-teman sudah melihat profil beliau. Tapi di sini saya ingin menjelaskan ulang nih, siapa untuk pemateri kita hari ini. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Jadi, untuk pemateri webinar kita kali ini ada Kak Akna Amalia. Beliau merupakan seorang digital analis dari Digital Marketing Agency. Kak Akna merupakan seorang digital marketer, sosial media spesialis, serta digital analis yang berkarir sejak tahun 2019. Kak Akna merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor, atau kita sebut IPB, jurusan Administrasi Bisnis. Kak Akna berhasil meningkatkan pengambilan keputusan strategis melalui analisis data di berbagai platform digital dan juga menghasilkan laporan yang mendukung strategi pemasaran yang efektif. Beliau juga berkontribusi dalam merancang kampanye kreatif yang meningkatkan visibilitas dan keterlibatan merek serta memanfaatkan tren pasar untuk menyusun strategi yang relevan. Nah, oke, perkenalan lembaga kami sudah, perkenalan instruktur juga sudah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tata tertib nih yang
harus teman-teman patuhi gitu ya agar dapat sertifikat yang pertama. Pastikan teman-teman mengikuti webinar dari awal hingga akhir karena absensi akan dibagikan di akhir webinar. Nah, untuk syarat teman-teman mendapatkan sertifikat, pastinya teman-teman wajib untuk mengisi absensi. Jadi pastikan mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, kemudian ada pengumuman penting juga, teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan e-wallet sebesar 50.000 untuk 3 orang pemenang. Syaratnya apa? Syaratnya akan diakumulasi dari berbagai penilaian. Ya, pertama, dari keaktifan teman-teman ketika mengikuti webinar. Yang kedua, yakni nilai kuis teman-teman. Serta yang ketiga, pastikan ulasannya teman-teman nanti menarik. Jadi, pastikan 3 poin tersebut teman-teman lakukan dengan maksimal. Oke, baik sebelum kita lanjut ke materi, mungkin kita bisa sesi foto terlebih dahulu buat teman-teman. Silahkan yang bisa menyalakan kameranya, dinyalakan kameranya. Kita akan sesi foto terlebih dahulu. Kami tunggu. Ya, teman-teman silahkan dinyalakan kameranya. Oke, saya tunggu ya teman-teman 1 menit lagi. Silahkan kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Oke, baik. Saya hitung terlebih dahulu ya teman-teman ya untuk sesi foto. Baik, kita akan melakukan sesi foto sebanyak 2 kali. Oke, sesi foto yang pertama dimulai 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, baik terima kasih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menyapa dulu nih pemateri kita pada malam hari ini. Halo Kak Akna. Halo Kak Livia, halo teman-teman semuanya. Oke, salam kenal ya Kak Akna. Gimana nih kabarnya Kak Akna hari ini? Sehat? Yang kenal Kak, aku alhamdulillah sehat. Kakak Nah, gimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar nih Kak untuk mendengarkan materi yang sangat bermanfaat dari Kak Akna nih. Mungkin Kak Agna bisa untuk memulai materinya. Untuk teman-teman silahkan untuk aktif bertanya ya. Terima kasih. Untuk Kak Agna dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Livia. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Dan sebelumnya aku berterima kasih banget karena teman-teman sudah mau join di malam-malam gini ya. Karena biasanya malam-malam teman-teman udah istirahat, apalagi hari Minggu, karena besok kita udah mulai kerja lagi di hari Senin. Nah, sebelumnya aku mau share screen dulu ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, itu sudah terlihat. Sudah Kak Oke, aman. Oke, terima kasih Kak Livia. Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan belajar Digital Marketing Foundation, Build Your Strategy from the Ground Up. Jadi kita belajar dari nol dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang emang udah pernah terjun di digital marketing, terus juga pernah belajar, atau mungkin kayak udah jago banget nih. Nah, kita sama-sama lagi belajar yuk di sini. Nanti misalkan teman-teman ada insight tertentu, boleh banget sharing di kolom chat. Oke, sebelumnya aku izin perkenalkan diri dulu ya, teman-teman. Jadi perkenalkan, nama aku Agna, dan aku sekarang bekerja sebagai digital analyst, dan sebelumnya aku memang suka banget terjun di berbagai bidang digital marketing, karena kita tahu bahwa banyak banget nih lini di digital marketing, ada sosial media, ada juga marketing, dan lain-lain. Di situ aku pernah beberapa. Dan sekarang aku juga sedang mencoba untuk building agency with my friend, untuk membantu teman-teman UMKM seperti itu. Nah, nah aku di sini pengen banget teman-teman bisa duduk dengan nyaman, lalu siapkan catatannya dan juga mungkin minuman dan cemilan, karena kita mungkin akan belajar sekitar 1 jam ke depan ya teman-teman, jadi supaya teman-teman lebih fokus dan juga lebih enjoy untuk belajarnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung banget teman-teman nanti tulis di kolom chat dan nanti aku akan baca ya. Gitu. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Jadi yang pertama itu ada understanding digital marketing.
terus juga buyer persona, setting clear goals, terus juga content dan platform selection, lalu ada sedikit kita singgung tentang ads, lalu ada trend and future of digital marketing. Nah, sebenarnya untuk trend of future ini kita lebih belajar ke prompting ChatGPT kali ya, teman-teman, karena kita tahu bahwa AI sekarang emang lagi menjamur banget dan aku pengen teman-teman juga belajar untuk bisa lebih cepat nih untuk engage ke digital marketingnya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pertama, teman-teman. Jadi, apa sih digital marketing itu? Mungkin boleh dong teman-teman di kolom chat kita sharing menurut teman-teman itu apa. Tapi nggak usah panjang-panjang, kayak cuma satu kalimat aja. Menurut teman-teman tuh digital marketing tuh apa sih? Boleh dong di kolom chat. Aku sambil lihat ya. Adakah yang mau mencoba digital marketing itu apa sih? Gitu, aku tunggu ya, teman-teman. Ada nggak nih yang mau coba pasar online? Betul, Kak Arif. Pasar online. Ada lagi teman-teman pemasaran digital. Iya, pemasaran yang dilakukan secara digital melalui berbagai macam platform. Oke, jadi thank you Kak Arif, Kak Pangeran, dan Kak Jasi, dan juga Kak Susi. Kak Elvina, thank you so much udah jawab ya. Nah, oke, kita akan bahas lanjut. Nah, digital marketing itu benar banget teman-teman, promosi di dunia online. Untuk singkatnya ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dulu harus sewa tempat, terus pasang spanduk, sekarang cukup buat akun sosial media, posting, dan pembeli bisa datang dari mana aja. Nah, inilah disebut digital. Jadi mungkin lebih ke kayak kita buka toko secara online ya. Pertama mungkin dari sosial media atau mungkin dari website. Gitu. Jadi ini penamaan secara general aja dan agar teman-teman mudah paham dulu di awal gitu. Nah, untuk overview of internet use, jadi seberapa banyak sih orang-orang yang menggunakan internet gitu kan ya. Dan ternyata di 2025 Februari itu banyak banget, sekitar 212 juta orang, dan jadinya ini memang sangat, apa ya, sangat sebagai digital benar, eh, apa ya, kita harus mempromosikan brand kita atau mungkin produk kita ke internet atau digital gitu. Karena memang orangnya banyak banget yang gunain. Nah, untuk internet use over time-nya aja itu di tahun, sorry, di tahun Januari, di bulan Januari 2025 itu udah meningkat. Jadi makin banyak kayak ini untuk di Indonesia. Jadi ada 212 juta orang dan sebelumnya itu di 195, apalagi ini dari 2024 ke 2025 itu banyak banget pertumbuhannya di 8,7% gitu. Karena kita tahu bahwa sekarang emang lagi gencar banget karena anak-anak yang usia produktif itu semakin banyak. Gitu. Nah, kenapa sih digital marketing itu penting? Jadi di sini ada 4 hal yang mau aku bahas, yaitu yang pertama adalah 24 jam nonstop. Jadi kalau misalkan teman-teman punya toko di online, terus juga punya akun di online, pastinya itu akan buka 24 jam nonstop. Jadi orang-orang pasti bakal bisa lihat itu. Lalu yang kedua adalah sesuai target. Di sini maksudnya adalah ketika teman-teman misalkan buat konten atau mungkin kayak menjalanin ads, itu pasti sesuai target. Kenapa? Karena ada namanya algoritma dan juga target marketing, target market di sana gitu. Dan yang ketiga jelas dan terukur, karena teman-teman ketika sesuai target terus juga cost-nya ditentukan di awal itu pastinya jelas dan terukur, dan juga adanya metric-metrics gitu yang bisa teman-teman gunakan seperti engagement atau mungkin kayak kalau di ads itu ada cost per acquisition gitu. Lalu yang terakhir yaitu efisien, karena tadi sesuai target, terus jelas dan terukur. Jadi teman-teman pastinya ini adalah efisien karena memang benar-benar sesuai dengan target market teman-teman semuanya. Tuh. Nah, contoh digital marketing di kehidupan sehari-hari. Mungkin kayak teman-teman nih lagi cari kopi enak gitu kan ya. Pasti teman-teman bisa lihat ke Google atau lihat reviewnya di Instagram. Atau mungkin sekarang zamannya itu di TikTok ya, untuk TikTok review kayak gitu. Lalu butuh baju baru, teman-teman bisa lihat influencer memasarkan sebuah bajunya, baju dari berbagai macam brand. Itu teman-teman lihat. Lalu misalkan mau beli HP, teman-teman bisa lihat review di YouTube. Mungkin kayak gadgetin gitu kan ya. Jadi teman-teman, bahwa digital marketing ini ada di sekitar kita setiap hari. Jadi kalau teman-teman punya bisnis atau ingin mulai usaha, itu adalah cara paling efektif untuk menarik pelanggan. Dan untuk teman-teman juga yang misalkan kerja di perusahaan, itu memang digital marketing memang udah sangat benar-benar dijalankan untuk sebuah perusahaan, brand, dan juga mungkin
diri teman-teman juga sebagai personal branding gitu ya. Oke, nah sebelum masuk ke digital marketing, teman-teman juga harus muhasabah terlebih dahulu. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, sebelum kita sibuk cari strategi yang tepat untuk brand teman-teman, untuk produk yang mau di-launching, teman-teman juga harus tahu dulu nih siapa sih kita gitu. Bisnis kita itu tentang apa? Terus sebenarnya apa sih sebenarnya mau kita capai dari kita menjalankan campaign tersebut. Nah, kalau kita sendiri belum yakin, gimana misalkan orang lain bisa percaya? Gitu. Nah, di sini ada framework teman-teman. Jadi di sini itu ada SWOT. Jadi ada strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Nah, untuk strength-nya sendiri, di sini teman-teman bisa tulis untuk apa yang membuat bisnis kita unik dan unggul. Nah, di sini itu strength dan weakness itu adalah internal factor ya, teman-teman. Jadi dari dalam eh, teman-teman dari perusahaan itu sendiri. Lalu, untuk weakness, yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan. Dan yang di bawah ini adalah external factors. Jadi ada opportunities dan juga threat. Jadi opportunities itu kayak tren pasar apa sih yang lagi happening, terus apa sih yang bisa kita manfaatkan dari tren tersebut. Lalu untuk threat-nya sendiri di sini, apa sebenarnya tantangan terbesar yang bisa menghambat bisnis kita. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini adalah framework SWOT, strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Oke. Nah, jadi SWOT ini adalah analisis untuk memahami posisi bisnis kita sebelum bikin strategi. Jadi hal ini tuh bisa membantu kita tahu apa yang bisa dimanfaatkan dan juga tantangan apa sih yang yang akan kita hadapi kayak gitu. Oke, aku sambil baca chat juga ya, teman-teman. Oh, ini teman-teman masih coba untuk uh, apa arti digital marketing? Gak apa-apa. Terima kasih ya, teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh teman-teman yaitu sebuah kopi. Jadi kayak brand kopi gitu ya aku coba. Nah, untuk strength-nya di sini adalah bahwa bisnis tersebut kopinya itu dari biji lokal premium, harga lebih murah dari brand besar dan punya pelanggan loyal. Jadi sebenarnya itu sebelum dia menjalankan digital dia sudah oke nih pelanggannya untuk sesi offline gitu. Lalu untuk weakness-nya yaitu adalah brandingnya belum kuat, terus belum punya banyak cabang dan masih mengendalikan promosi offline. Dan untuk opportunities-nya, nah kita tahu bahwa tren kopi susu tuh naik banget. Kayak orang-orang Gen Z tuh nggak bisa banget yang namanya kayak sehari aku nggak bisa nggak ngopi gitu misalkan. Nah, terus juga banyak banget orang pesen kopi lewat online dan bisa kerjasama dengan influencer. Dan untuk threads-nya di sini banyak banget pastinya kompetitor besar, harga bahan baku naik, perubahan tren juga ada ternyata. Karena misalnya orang udah mulai suka teh boba, atau sekarang tuh yang lagi masuk ya dari brand Cina, kalau nggak salah itu adalah teh ya, bukan kopi gitu. Jadi teman-teman ini adalah contoh SWOT dari brand kopi. Dan ini bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui strategi ke depannya itu seperti apa dengan tahu dulu bisnis teman-teman atau produk teman-teman itu seperti apa gitu. Nah, kita udah tahu nih kayak kekuatannya, strength-nya, kelemahannya, weakness-nya, peluang, opportunities, dan juga threat-nya. Sekarang kita perlu strategi yang konkret. Nah, kita akan masuk ke bagian 4P. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kayak 4P kan udah banyak yang nggak dipakai ya. Mungkin ada yang pakai 5P atau 7P. Nah, di sini kita belajar dari dasar dulu ya, teman-teman. Kita harus tahu dulu 4P kita ini apa untuk bisa lebih kokoh ya untuk fondasinya ke depannya itu seperti apa. Karena eh, kita setelah buat strategi juga masih bisa kita rubah dan kita bisa lihat dari data-data yang udah ada nanti misalkan kita udah jalanin kita ngeliat data dan apa sih sebenarnya yang bagus kayak gitu jadi kita balik lagi kita akan coba untuk eh, fondasinya itu dari 4P. Nah, jadi untuk di sini itu adalah produk. Jadi teman-teman apa yang kamu jual, apa keunikannya, lalu place-nya yaitu dijualnya di mana, online, offline, marketplace, lalu price-nya yaitu berapa harga yang pas buat target pasar teman-teman, dan yang terakhir adalah promotion. Jadi pakai strategi marketing apa? Apakah ads, social media, atau influencer? Kita lanjut ya.
Nah, di sini kita balik lagi contohnya adalah kopi. Jadi untuk produknya di sini adalah kopi susu, espresso, cold brew, dan di sini tuh banyak banget misalkan varian kopinya. Terus pakai biji kopi lokal tanpa pemanis buatan, kemasan ramah lingkungan. Lalu untuk place-nya, di sini kopi dijual di kafe kecil dan juga tersedia di GoFood dan juga Shopee Food untuk delivery. Dan untuk price-nya di sini harga per cup-nya itu di 18.000, terus ada promonya yang sering mereka lakukan yaitu beli 2 gratis 1 setiap hari Jumat. Dan yang terakhir adalah promotion. Di sini mereka pakai TikTok Ads untuk promosikan kopi susu gula aren, plus mereka juga collab dengan food vlogger lokal untuk review. Jadi ini contohnya aja ya teman-teman dari si 4P-nya itu. Nah, tadi di sini itu ada produk di mana apa keunikannya. Jadi di sini aku bold yaitu apa keunikannya. Kita bisa tahu dari dua sisi yaitu ada unique selling point dan juga value proposition. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Karena teman-teman bisa tahu nih kekuatan dari si produk itu atau dari brand teman-teman. Jadi untuk unique selling point sendiri di sini adalah keunikan utama yang membedakan produk teman-teman dari kompetitor. Jadi USP ini fokus ke keunikan gitu. Jadi benar-benar unik nih dan emang beda sama kompetitor. Dan fokusnya benar-benar apa yang bikin beda dari kompetitor. Dan sedangkan untuk value proposition adalah alasan kenapa pelanggan itu harus memilih produk teman-teman dan manfaat apa sih sebenarnya mereka dapetin gitu. Jadi value proposition ini fokusnya manfaat ke pelanggan dan kenapa pelanggan harus beli produk kita gitu. Nah, contohnya di sini unique selling point-nya yaitu adalah kopi susu dengan gula aren asli tanpa pemanis buatan, dibuat fresh setiap hari dengan biji kopi premium. Dan untuk value proposition-nya adalah gimana sih pelanggan itu saat membeli produk kita, mereka ternyata mendapatkan kopi susu yang sehat, enak, dan alami tanpa rasa bersalah. Gitu. Jadi perbedaannya adalah unique selling point itu kepada kompetitor, dan untuk value proposition itu manfaat yang didapatkan dari siapa? Dari customer kita. Gitu. Oke. Oke, ini siapa Kak Suci? Menurut opini saya, analisis SWOT itu penting di digital marketing karena bisa bantu kita melihat kondisi secara menyeluruh. Betul banget, Kak. Jadi strength-nya kelebihan, terus kita punya konten menarik, followers aktif, weakness itu kekurangan yang harus diperbaiki, opportunities peluang yang dimanfaatkan, dan threat itu ancaman dari luar. Oke, mantap banget Kak Suci, kamu sudah mendapatkan poinnya. Jadi thank you so much buat teman-teman yang mau paham lagi terkait SWOT, itu Kak Suci sudah menjelaskan lebih detail di kolom chat. Jadi boleh di copy atau di paste terus di catatan teman-teman ya. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Jadi kita strategi 4P udah, USP dan VP udah kita tentuin. Nah, selanjutnya, tapi siapa sih yang bakal beli produk kita? Gitu kan? Oke, berarti ini masuk ke dalam 4C ya, Kak. Ini 4P. Kita masuk 4P ya. Oke, jadi penasaran pakai contoh selain kopi bisa apa ya? Bisa Kak Adam. Nanti kita coba ya. Kalau Kakak mau coba untuk kayak contoh yang lain, terus di-share ke teman-teman, itu boleh ya, teman-teman. Di sini aku pakai contoh kopi dari awal terus sampai sini biar teman-teman ada stepnya gitu. Jadi ketahuan dari awal sampai akhir gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas buyer persona. Jadi kita kayak udah tahu nih masalah di bisnis kita tuh apa, terus keunggulan dari produk kita apa. Nah, kita akan tahu gimana sih target kita, target pasar kita, siapa yang akan mau beli gitu dengan buyer persona. Jadi kita akan mengenal buyer persona. Yang pertama, jadi buyer persona itu adalah gambaran karakter pelanggan ideal yang akan membeli produk atau jasa kamu. Jadi di sini itu gambaran kita terhadap uh, orang-orang yang akan membeli produk kita. Misalkan ternyata tidak sama gitu dengan apa yang kita tulis, itu mungkin adalah salah satu yang harus kita pelajari lagi. Jadi apakah ternyata targetnya itu berbeda atau mungkin itu adalah anomali gitu. Jadi kita harus punya dulu buyer persona. Nah, misalkan teman-teman punya jual hijab premium. Cara promosi ke ibu rumah tangga pastinya beda dengan cara promosi ke mahasiswi. Nah, kenapa di sini ada perbedaan ibu rumah tangga dan mahasiswi? Karena di sini kemungkinan untuk uh,
hijab premium ini itu target pasarnya misalkan dari usia 20 tahun sampai usia 35 tahun. Jadi kan range usia 20 sampai 35 itu pekerjaannya ada yang mahasiswa, ada juga yang sudah ibu rumah tangga. Jadi promosinya tentunya akan berbeda. Nah, buyer persona ini bisa membantu teman-teman untuk membuat strateginya. Nah, untuk elemennya sebenarnya itu banyak banget teman-teman. Jadi ada personal info, ada challenge-nya, ada professional goals, dan juga how can you help. Jadi gimana brand teman-teman itu bisa membantu customer teman-teman. Nah, tapi di sini kita akan membahas lebih singkat ya. Maksudnya kayak hal-hal yang emang awal mulanya itu harus udah kokoh dulu sebagai fondasi, yaitu ada 5 teman-teman. Yaitu ada demografi, minat dan hobi, perilaku online, tantangan, dan juga kebutuhannya. Jadi untuk demografinya, di situ ada usia, jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, pendapat, dan minat dan hobi pendapatan dan minat dan hobi di sini apa yang mereka suka, lalu perilaku online-nya mereka tuh seringnya belanjanya di mana, atau mungkin buat ngelihat konten-konten atau dia menghabiskan waktu tuh di platform apa sih gitu. Lalu untuk tantangannya apa masalah yang mereka hadapi dan yang terakhir kebutuhan. Apa solusi yang bisnis teman-teman tawarkan untuk mereka gitu. Nah, di sini contohnya yaitu adalah untuk brand fashion gitu. Jadi kan tadi ada Kak siapa ya yang pengen contohnya berbeda bukan kopi. Nah, ini aku ada contohnya itu adalah dari brand fashion gitu. Aku mute dulu ya. Oke. Nah, di sini elemen buyer personanya yaitu ada nama personanya Rina, 24 tahun, mahasiswi dan konten kreator. Jadi untuk nama di sini itu sebenarnya dibebaskan ya teman-teman. Ini hanya sebagai buyer persona aja. Lalu untuk demografi di sini ada usianya, lokasi dan pekerjaannya. Jadi di sini ada minat dan perilaku juga, suka fashion dan skincare dan tantangannya di sini dia ingin tampil stylish tapi budgetnya masih terbatas dan susah cari brand lokal yang sesuai dengan selera dan kantong. Dan yang terakhir kebutuhannya, produk fashion yang terjangkau, trendy dan mudah dibeli online. Dan perlu juga nih konten mengedukasi soal mix and match outfit murah tapi keren. Jadi mix and match di sini kita masukin di konten. Kenapa? Karena tantangannya ternyata sesuai selera dan juga kantong. Nah, kantong di sini berarti mereka juga pengen banget nih beli baju satu terus mix and match-nya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi, buyer persona itu adalah kunci jualan efektif dan hemat biaya. Kenapa bisa dibilang hemat biaya? Karena teman-teman nantinya akan fokus ke target market tersebut. Ketika misalkan menjalankan ads atau mungkin buat konten organik, jadi teman-teman akan research-nya sesuai dengan apa kesukaan mereka, apa yang suka mereka tonton, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa buat buyer persona dan apakah bisa buat satu aja boleh, tapi teman-teman juga bisa bikin 2 sampai 3 buyer persona di awal supaya strategi marketingnya lebih terarah, kayak gitu. Oke, jadi kita udah tahu nih siapa target market kita. Terus juga tadi di awal kita udah tahu bisnis kita itu seperti apa. Nah, sekarang kita butuh tujuan, teman-teman. Jadi bukan cuma aku pengen bisnis aku banyak pelanggannya, tapi teman-teman juga ada yang namanya kita harus smart, di mana di sini ada specific, measurable, achievable, relevant, dan juga ada time bound-nya. Gitu. Oke, sebelum masuk, sepertinya ada chat, aku mau membuka lagi. Oke, Kak Suci. Dalam digital marketing juga penting punya skill public speaking. Oke, suggestive selling. Berbicara dan meyakinkan orang. Oke. Oke, jadi di sini mungkin lebih ke kalau public speaking is good, jadi mungkin lebih ke arah mungkin kalau live selling, terus juga bikin konten as a content creator. Tapi kalau untuk di product description atau mungkin caption atau konten yang bentuknya statis itu bisa dibilang juga dari copywriting-nya ya, teman-teman. Tapi ini keren banget. Kak Suci. Ini butuh juga untuk public speaking karena sekarang yang paling bisa kita pakai itu adalah live selling. Oke, Kak Yuki.
Saat ini orang-orang yang sudah memulai strategi digital udah banyak, termasuk orang yang bermodal besar dan berani untuk bakar uang promosi. Oke, nah pertanyaannya gimana sih cara kita? Oke, Red Ocean. Oke, ini sepertinya aku akan bahas di akhir ya, Kak. Oke, ini. Kak izin bertanya membedakan demografi dan psikografi. Oke, kita balik lagi ya. Oke, jadi kalau untuk demografi dan psikografi, untuk demografi di sini kakak bisa masukin yaitu adalah usia, lokasi, dan pekerjaan. Dan sedangkan untuk psikografinya yaitu adalah minat dan perilakunya, gitu ya kak. Jadi di sini. Jadi poinnya demografi dan psikografi. Jadi minat dan perilaku itu bisa masuk ke psikografi. Seperti itu. Lalu, oke, Kak Suci. Dalam digital marketing penting mengetahui demografi, usia, lokasi. Tantangannya tren sering berubah, jadi kita harus terus update kebutuhannya kita betul. Nah, kalau personal branding penting untuk dikenal dan dipercaya, bagaimana kita memastikan branding yang dibangun benar-benar mencerminkan nilai diri sendiri dan diterima positif oleh orang lain, bukan cuma oke. Selain itu, bagaimana kita bisa menjaga konsistensi? Oke, berarti ini lebih ke personal branding ya, Kak. Berarti, oke, ini aku akan bahas di akhir ya. Berarti ada pertanyaan dari Kak Suci dan juga Kak Yuki. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian metode SMART Goals. Jadi, untuk SMART Goals ini ada specific, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Nah, gimana sih cara maksudnya dari kelima itu gitu. Nah, yang pertama yaitu spesifik. Jadi sebenarnya apa sih yang mau teman-teman capai? Kedua adalah measurable, bagaimana cara mengukurnya. Dan yang ketiga adalah achievable, apakah ini realistis dan realistis. Lalu yang selanjutnya adalah relevan, yaitu apakah sesuai dengan bisnis. Dan yang terakhir adalah time bound. Kapan target ini harus tercapai gitu. Nah, ini teman-teman mungkin boleh banget tulis di kolom chat menurut teman-teman yang udah smart goals-nya nih yang mana sih gitu. Boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Apakah yang A, apakah yang B? Boleh teman-teman di kolom chat. Udah jawab ya. Aku izin catat dulu pertanyaan dari Kak Yuki dan Kak Suci. Oke, teman-teman B, B, B. Oke, dalam MKMB ya. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah followers dari 1.000 ke sejuta dalam 3 bulan. Dan yang B adalah meningkatkan jumlah followers dari 1.000 ke 5.000 dalam 3 bulan. Ya, betul teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena ada measurable dan juga ada time bound. Kayak nggak mungkin juga ya dari 1.000 ke sejuta. Mau ads juga itu kayaknya banyak banget gitu dan itu nggak efektif. Jadi contohnya itu yang pertama, mungkin di sini ada brand awareness, jadi meningkatkan kesadaran merek. Jadi tujuannya itu adalah meningkatkan jumlah pengikut 1.000 ke 5.000 dalam 3 bulan. Nah, ini udah smart karena spesifik, yaitu followers Instagram, terus juga terukur dari 1.000 ke 5.000, lalu bisa dicapai dengan strategi konten dan ads, dan ini masih um, apa namanya masuk akal, lalu relevan untuk bisnisnya dan ada waktunya yaitu 3 bulan. Dan yang kedua ada contohnya yaitu adalah lead generation. Dan tujuannya itu mendapatkan 500 leads, mungkin email atau WhatsApp dalam 2 bulan melalui landing page dan juga iklan. Nah, jadi di sini juga smart karena spesifik yaitu leads, terus terukur 500 leads dan bisa dicapai dan juga relevan dan ada waktu 2 bulan. Tapi untuk kedua ini juga harus dilihat dari data sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk lebih smart nih, jadi teman-teman bisa lihat juga data sebelumnya itu kenaikannya berapa. Dan kalau misalkan emang masih achievable itu boleh banget. Tapi kalau misalkan dirasa misalkan kayak nomor 1, 1.000 ke 5.000 dalam 3 bulan, padahal seringnya itu adalah sebulan cuma nambah 10 gitu. Nah itu baru teman-teman harus lebih smart lagi di bagian terukurnya gitu ya. Oke, nah mungkin teman-teman boleh dong tulis di komentar nih SMART goals untuk bisnis teman-teman. Boleh bebas ya, maksudnya kayak
contohnya aja, atau mungkin teman-teman belum punya bisnis atau mungkin masih belajar gitu, nggak apa-apa banget. Jadi ada nggak contohnya teman-teman? Oke, Kak Suci ini banget ya, aktif sekali. Menurut opini saya, tantangan terberat adalah ya betul perubahan tren dan perilaku konsumen. Kadang strategi yang sudah berhasil tiba-tiba orang-orang efektif. Iya, betul. Nah, makanya dari sini tantangannya yang perubahan tren itu teman-teman bisa baca datanya. Baca data di sini adalah teman-teman juga apa ya, kayak lihat datanya misalkan dari konten. Konten bulan ini ternyata yang misalkan efektifnya di konten pilar. Mungkin teman-teman udah belajar konten pilar ya, dan di situ misalkan yang efektif di bulan itu yang banyak engagementnya karena teman-teman mau meningkatkan engagement itu ternyata di konten pilar edukasi gitu. Terus bulan depannya misalkan ternyata bukan edukasi tapi entertain. Nah, mungkin di next kontennya itu teman-teman bisa menggabungkan antara edukasi dan juga entertain. Gitu. Jadi teman-teman bisa menggabungkan keduanya kayak ngasih konten em, pelajaran atau mungkin tips and trick tapi dengan sedikit brain root, mungkin kayak ada tung-tung sahur atau apapun itu, dan itu bisa dipakai. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan keduanya seperti itu. Tapi balik lagi dilihat juga dari tone of voice atau brand dari teman-teman pegang, dari brand yang teman-teman pegang seperti itu. Oke, ini nggak ada yang coba smart goals ya, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja ya, teman-teman. Oh, ada. Oke, dapat dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu di media sosial dan menjadi tempat unggulan di daerah tersebut. Oke, untuk Kak Martasia Dewanti ini udah oke banget, tapi kakak bisa tambahin untuk bagian ini ya. Nah, ini jadi kakak mau mau, aduh sorry aku. Nah, kakak misalkan mau dikenal di media sosial itu melalui apa? Maksudnya dari matriksnya tuh apa? Apakah followers atau mungkin engagement? Terus juga apa namanya time bound-nya. Kakak mau itu tuh dicapainya berapa lama kayak gitu. Jadi bisa ditambahin lagi ya Kak, sesuai dari smart goals. Tapi sudah oke dan terima kasih sudah menjawab. Misalkan aku mau punya bisnis penyewa lapangan futsal, selain dari mau aku pelan-pelan ngebuild sosial media sih, biar pertemuan lebih baik lagi melalui Instagram dan TikTok. Oke, ini udah oke goalsnya. Kakak juga sama. Sorry Kak Susi juga. Aku ke Adam dulu ya. Jadi Kak Adam nanti bisa ditambahin untuk matriksnya tuh apa, sosial media, dari konten berarti dari engagement atau followers, terus juga time bound-nya, itu juga bisa ditambahin. Nah, untuk Kasusi bisa membuat posting 3 kali sehari selama 3 bulan. Oke, ini udah ada bagaimana cara mengukur, bagaimana cara mendapatkannya. Terus, mana lagi? Selama 3 bulan berarti udah ada time board-nya. Ini bisa ditambahin juga, Kak. Kayak mungkin sebenarnya apa sih yang mau dicapai? Apakah meningkatkan awareness atau mungkin meningkatkan lead dan lainnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Yuki juga sudah menjawab, Kak Suci, Kak Elis. Oh, Kak Elis. Oke, kita lanjut ya teman-teman karena takutnya waktunya tidak cukup. Oke. Nah, sorry. Nah, di sini teman-teman ini ada funnel yang bisa dipakai. Mungkin teman-teman juga sudah sering lihat ya bahwa di sini ada AIDA, tapi bukan AIDA yang capek kering itu, tapi ini adalah AIDA attention, interest, desire, dan juga action. Jadi untuk attention di sini ada apa ya, semacam contoh aja ya teman-teman. Jadi untuk attention di sini di mana untuk tayangan iklannya terus juga tindakannya berarti mencari solusi untuk masalah tertentu atas jawaban atau pertanyaan dan berinteraksi dengan konten atau pesan industri tertentu. Misalkan melihat iklan YouTube karena iklan kesadaran kan ya atau awareness gitu ya. Terus juga tindakan bisnisnya adalah mengkomunikasikan branding. Jadi di mana untuk konten ads-nya di YouTube itu berarti harus yang mungkin memperkenalkan produknya seperti produk knowledge, terus juga disisipkan dengan konten edukatif atau entertaining gitu. Kalau untuk interestnya di sini pendaftaran newsletter, jadi mengunjungi website atau juga profil visit ke sosial media itu bisa. Lalu untuk desire di sini mungkin kalau teman-teman kayak ada yang jual produk digital atau mungkin kayak edukasi itu bisa juga dengan unduhan ebook. Jadi kayak semacam leads. Jadi teman-teman
Untuk orang-orang yang download e-booknya itu berarti mendapatkan list dan juga udah punya keinginan untuk membeli atau udah apa ya kayak desire untuk lebih kenal jauh dengan brand tersebut. Lalu actionnya di sini mungkin adalah penawaran, yaitu terakhir adalah pembelian. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah kita masuk ya di bagian digital marketing itu ada apa aja. Jadi ada banyak banget yang udah aku singgung di awal. Jadi ada social media marketing, paid advertising, marketplace, influencer, affiliate, SEO, email, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi dunia digital marketing itu banyak banget dan teman-teman bisa belajar secara general dulu. Mungkin kalau keinginan untuk tahu banget digital marketing itu bisa belajar secara general semuanya, tapi dasarnya. Tapi ketika teman-teman udah suka nih sama satu, itu boleh banget untuk memperdalam tersebut. Misalkan di sosial media, teman-teman suka banget nih bikin konten. Atau mungkin mau jadi influencer, yang nggak apa-apa. Jadi bikin konten yang lebih oke. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, kalau teman-teman punya bisnis online, dari mana sih pelanggan pertama kali tahu tentang produk teman-teman? Boleh dong. Antara A, B, dan C. Boleh teman-teman? Kita, oke. Udah berjawab ya? Sorry teman-teman, sinyalku kurang. Kalau sudah punya fame, kemungkinan opsi A. Menarik, betul. Biasanya awal-awal B. Iya, betul. Oke, teman-teman. Benar banget. Jadi ini, sorry. Jadi ini tergantung, depends. Kayak tadi ada yang bilang dari fame itu yang atas, yang A, atau mungkin kayak di awal-awal itu dari yang B, itu benar banget. Tetapi sebenarnya jawaban dari ketiga ini adalah tiga jenis media utama dalam digital marketing. Gitu. Nah, jadi ada tiga jenis media dalam digital marketing, yaitu ada own media, ada earned media, dan juga ada paid media. Jadi untuk own itu segala media yang teman-teman punya sendiri dan teman-teman kontrol, yaitu ada website, Instagram, blog, dan lainnya. Gratis, gratis di sini maksudnya teman-teman tidak membayar, tapi teman-teman misalkan di Instagram itu harus buat konten ya, walaupun itu tidak gratis, tapi di uploadnya itu nggak bayar gitu ya. Tapi butuh waktu dan konsistensi untuk berkembang. Dan yang kedua adalah earn media. Jadi ketika teman-teman ada orang lain yang membicarakan bisnis teman-teman secara sukarela gitu. Jadi dari review dan ini itu lebih dipercaya karena berasal dari pengalaman, namun sulit dikontrol, butuh pelayanan dan produk yang benar-benar bagus. Jadi bagus di sini adalah maksudnya memang sesuai dengan target market teman-teman. Lalu yang terakhir adalah paid media. Jadi teman-teman di sini harus membayar. Jadi dari iklan, influencer, terus juga dari ya mungkin kalau teman-teman kerja sama media untuk sebuah artikel, nah itu juga masuknya jadi ke paid media gitu. Hasil lebih cepat, cepat di sini maksudnya adalah misalkan teman-teman jadi viewersnya lebih banyak, terus juga produknya mungkin viewsnya juga lebih banyak, atau mungkin kalau ke conversion juga boleh gitu. Tapi butuh budget dan strategi yang tepat agar tidak boncos. Nah, ini dia teman-teman untuk top types of website visited and apps used untuk di Indonesia. Jadi seberapa banyak sih orang-orang yang menggunakan platform apa yang banyak digunakan? Yang pertama ternyata adalah social networks. Ya, itu sebenarnya 98,8%. Jadi hampir semuanya gitu menggunakan social media, social networks yang ada. Tuh, jadi bukan apa ya, alasan lagi kalau teman-teman nggak mau jualan di atau memperkenalkan produknya di sosial media karena itu sudah semua orang yang menggunakan internet di Indonesia itu pasti punya platform Instagram, TikTok, atau social network lainnya. Dan yang pertama itu adalah finding information. Jadi berikanlah informasi-informasi perihal produk teman-teman seperti itu agar terkenal oleh orang-orang yang menggunakan internet. Karena kita di sini sedang belajar digital marketing. Oke, nah dalam digital marketing, konten adalah salah satu senjata, tapi ada banyak jenis konten dan platform. Nah, sebenarnya mana sih yang paling cocok buat bisnis teman-teman?
Oke, nah di sini ada pertanyaan lagi. Misalkan teman-teman buka bisnis kopi kekinian, kamu mau promosi biar makin dikenal. Nah, teman-teman pilih yang mana? Yang A, video TikTok, B, buat infografis, C, tulis blog di website yang ngejelasin sejarah kopi dan manfaat untuk kesehatan. Boleh teman-teman? Aku sambil baca chat lagi ya. Iya, betul sekali, Kak Suci. Asik, Kak. Oke. Oke, nice, teman-teman. Benar sekali. Ya, jadi yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Jadi bikin video TikTok dan nunjukin proses bikin kopi dengan efek estetik. Kenapa? Karena kita tahu tadi di awal bahwa kopi kekinian itu paling banyak sekarang di Gen Z ya. Walaupun memang itu sudah tradisi dari atas-atas kita, generasi kita, tapi di Gen Z ini kayak kalau ngopi sehari pasti nggak fokus kayak gitu. Nah, kalau infografis itu pasti membosankan. Dan yang terakhir tulis blog di website. Ini bisa, tapi sebagai SEO itu adalah um, salah satu digital marketing itu SEO itu yang butuh proses lama gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada sedikit summary mungkin ya. Jadi di sini ada berbagai platform, yaitu ada Facebook, YouTube, X, terus juga di selanjutnya ada LinkedIn, Instagram, dan juga TikTok. Mungkin kita akan bahas sedikit ya teman-teman. Jadi kalau untuk di Facebook ini biasanya itu eh, konten-konten yang bakal naik itu adalah yang memprioritaskan perihal teman, keluarga, atau ada storytelling yang menyentuh gitu. Karena di sini mayoritasnya adalah 25 35 sampai 60 dan membangun brand loyalty. Kenapa? Karena biasanya komunitas-komunitas di Facebook itu benar-benar biasanya lebih loyal gitu. Walaupun kadang ya ada suatu isu di mana kalau misalkan komunitas di Facebook itu ada yang menyeleweng gitu. Jadi di sini benar-benar memang di apa ya? Dilihat bahwa brand loyalty di Facebook itu sangat-sangat kuat. Dan di YouTube di sini untuk develop brand awareness dan juga generate lead. Jadi di sini pastinya kontennya video, tapi butuh budget besar. Terus untuk X di sini membangun relasi dengan konsumen dan di sini harus aktif ya teman-teman dan juga harus mengikuti tren. Apa sih yang lagi rame walaupun memang sekarang X akhir-akhir ini sering banyak sekali perihal politik, tapi teman-teman tetap bisa sebagai brand mungkin itu bekerja sama dengan influencer atau mungkin sering membalas manifest-manifest yang ada gitu. Nah, yang terakhir, selanjutnya di sini ada LinkedIn, Instagram, dan TikTok. Nah, LinkedIn teman-teman tahu ya di sini untuk pencari kerja, orang yang nawarin kerja, jadi kaku dan harus terlihat profesional. Instagram di sini butuh upaya untuk merintis ya dari akun nol karena algoritma TikTok dan Instagram itu beda jauh sekali. Karena kalau di Instagram itu ketika orang dikenal itu pasti akan banyak followersnya, tapi ketika orang yang belum dikenal itu akan merintis dari awal. Nah, kalau TikTok sendiri itu akan disebar ke semuanya, mau dia baru, mau dia udah terkenal, itu akan di-share. Seperti itu. Dan citranya sangat tidak profesional untuk di TikTok ya, teman-teman. Oke, nah untuk matriksnya sendiri, tadi aku ngomongin data di awal, kayak teman-teman kalau misalkan mau smart goals, lebih smart lagi baca data. Nah, datanya ini ya teman-teman untuk sosial media yaitu ada reach, impression, engagement, followers, engagement rate kayak gitu. Jadi yang paling penting untuk dilihat yaitu ini ya teman-teman. Dan mungkin bisa ditambahin yaitu ada views gitu. Views itu berarti masuknya adalah ke impression gitu. Karena berapa kali postingan atau akun itu bisa dihitung berkali-kali per orang. Jadi masuknya ke sini ya untuk views, untuk reels atau views TikTok. Oke, nah di sini mungkin ada beberapa hal, yaitu ada engagement tinggi. Jadi teman-teman bisa lihat banyak likes, comment, share, save, menandakan konten menarik dan relevan. Jadi untuk engagement tinggi. Dan untuk meningkatkan traffic atau leads, berarti konten yang sukses akan mengundang lebih banyak orang ke website, toko online, WhatsApp business. Nah, gimana caranya konten bisa tahu nih kita traffic atau leads-nya. Jadi misalkan teman-teman di Instagramnya biasanya di link bio itu ada website macam-macam, ada Linktree atau mungkin website atau mungkin WhatsApp bisnis, itu bisa dilihat di um, trafficnya di bagian links gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ketika teman-teman upload konten di hari apa gitu, misalkan konten hari ini misalkan tentang entertaining gitu kan ya, kayak emang lucu-lucuan aja nih misalkan. Terus ternyata orang yang
mengunjungi links yang ada di bio teman-teman itu lebih tinggi. Nah, berarti teman-teman bisa menyimpulkan bahwa konten yang teman-teman upload hari ini itu menyumbang tertinggi dari visitor untuk link yang ada di bio teman-teman. Kayak gitu. Yang ketiga adalah mendorong konversi. Jadi di sini berarti bisa dilihat lagi dari berapa banyak orang yang klik untuk links di Instagram, berapa orang yang convert untuk melakukan penjualan kayak gitu. Jadi memang harus dilihat day by day untuk datanya untuk menghasilkan data yang sesuai. Oke, nah di sini ada viral content. Jadi teman-teman di sini itu adalah semacam formula yang memang sering banyak dipakai untuk orang-orang. Tapi nggak harus pakem ya teman-teman. Jadi di sini itu hanya sebatas formula aja, yaitu ada steps. Jadi social currency, triggers, emotion, public, practical value, dan juga stories. Nah, social currency ini adalah orang suka membagikan sesuatu yang mereka terlihat keren, eksklusif, atau pintar. Jadi mungkin kayak akun-akun yang membahas tentang ekonomi, atau mungkin kayak akun-akun yang membahas edukasi yang sangat lagi tren, nah itu bisa social currency. Karena ketika orang share itu, oh kelihatannya, oh pintar nih orang, karena bacaannya, mungkin kontennya itu oke. Nah, yang kedua itu ada triggers. Jadi hubungan konten dengan sesuatu yang dipikirkan sehari-hari. Jadi mungkin lebih relatable ya, kayak gitu. Lalu emotion, jadi di sini konten yang membagikan emosi. Dan public, jadi bikin konten yang gampang dilihat dan ditiru orang lain. Biasanya ini kayak tren sesuatu di TikTok ya. Kalau sekarang mungkin Velocity, atau mungkin kayak lagu-lagu yang emang dikoplo atau apapun itu, nah ini masuknya ke public. Lalu practical value. Jadi orang membagikan konten yang bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan. Kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah stories. Nah biasanya ya paling banyak itu Indonesia itu lebih suka ke stories dan dicampur oleh triggers dan emotion. Jadi ceritanya itu emosional dan juga relatable dalam sehari-hari, dan di awal itu pasti ada hook yang memang menyentuh. Mau itu menyentuh emosi marah, atau mau emosinya sedih. Nah, jadi dari steps ini teman-teman bisa dikombinasikan ya semuanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Aku menyelesaikan dulu ya. Jadi untuk selanjutnya di sini tadi aku sempat singgung SEO. Jadi teman-teman di sini sebenarnya kita coba belajar tentang SEO, dan SEO di sini lebih ke SEO untuk search visibilitas konten di mesin pencari seperti Google dan platform lainnya. Dan di konten itu sebenarnya ada namanya SEO di konten. Jadi optimasi langsung di keyword-keyword gitu. Jadi kalau SEO di konten itu seperti apa sih? Jadi untuk SEO di konten itu mungkin dari isi copywriting di dalamnya, terus dari captionnya, dan juga hashtag yang digunakan. Jadi itu termasuk SEO di konten. Jadi ketika orang-orang cari nih, nanti konten teman-teman akan muncul dan sesuai dengan keyword tersebut gitu. Dan sedangkan kalau SEO di website itu ada 3 hal ya teman-teman. Jadi ada on-page SEO, ada off-page SEO, lalu ada technical SEO. Nah, ini benar-benar memang harus dipelajari dari awal perihal SEO, dan ini lebih ke website, jadi penulisan artikel. Dan di sana ketika teman-teman cari, outputnya adalah ketika teman-teman mencari keyword di Google, itu akan muncul artikel yang sesuai. Nah, itu adalah dari SEO, gitu ya, teman-teman. Oke, aku izin untuk baca komen dulu. Oke, betul Kak Adam. Jadi bisa copywriting yang digunakan di usaha teman-teman. Jadi semacam kayak formula ya. Iya, betul. Betul Kak. Aku suka deh. Ini Kak Suci mantap banget. Oke, selanjutnya kita masuk ke ads, iklan. Jadi kita benar-benar berawal dari organik nih. Sekarang kita belajar masuk ke ads ya, teman-teman. Jadi ini berbayar lah ya. Gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya iklan kok penting gitu? Jadi iklan tuh bisa langsung menargetkan orang yang benar-benar tertarik, bisa diatur sesuai budget dan diukur hasilnya secara real time. Nah, ini dia teman-teman untuk top website di Indonesia, yaitu adalah Google. Jadi ketika cari itu pasti akan muncul iklan di atasnya gitu. Walaupun sekarang modelnya Google tuh udah menarik ya, maksudnya nggak semuanya di atas iklan, tapi dicampur sama yang organik, terus bawahnya baru iklan-iklan lagi gitu. Jadi karena
customer behavior atau behavior orang-orang sekarang tuh juga tahu mana iklan, mana yang bukan gitu. Jadi sama Google itu dikombinasikan. Walaupun sekarang ChatGPT sudah berada di 6, kita nggak tahu nanti di tahun depan dia pertama atau gimana. Nanti akan kita lihat ya teman-teman. Namun isu sekarang adalah bahwa di AI juga akan ada iklan. Gitu. Tapi bentuk yang gimana aku juga nggak tahu ya teman-teman. Belum tahu. Oke, nah ini teman-teman perbedaan antara Google Ads dan juga social media ads. Jadi di sini ada platformnya Google Search, YouTube, GDN. Nah sebenarnya untuk platform Google Ads itu banyak banget teman-teman. Gak hanya 3 ini aja, ada Discovery, ada Performance Max, yang pakai AI itu juga ada. Terus social media ads di sini Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter. Nah, di sini ada cara kerjanya, tujuan, format, targeting, dan cocok kelebihan, kekurangan, dan bisnis. Nah, jadi di sini aku akan bahas summary aja. Jadi untuk Google Ads ini kelebihannya itu menjangkau orang yang siap membeli. Karena kan dia nulis keyword ya, terus habis itu nanti akan muncul produknya, dan di situ bisa adanya conversion. Dan sedangkan social media ads itu lebih ke awareness, karena akan broad message ke banyak orang, dan itu lewat social media ads. Nah, kekurangannya untuk Google Ads itu sebenarnya cukup mahal ya, karena persaingannya ketat, terus juga nggak efektif kalau misalkan keywordnya itu nggak banyak dicari gitu. Tapi kalau social media ads itu juga kekurangannya akan boncos kalau kreatifnya kurang bagus gitu. Dan contoh bisnisnya biasanya Google Ads itu lebih ke jasa, e-commerce, produk dengan pencarian tinggi, dan ads itu lebih ke fashion, kuliner, beauty, lifestyle, dan produk viral gitu ya teman-teman, karena adanya algoritma dan juga pembacaan histori dari customer semuanya. Oke, nah pro tipsnya di sini kapan waktu yang tepat untuk milih iklan. Pastikan stoknya aman ya teman-teman untuk produk, karena ketika misalkan udah ads terus banyak yang beli tapi stoknya nggak ada gimana ya. Terus juga kualitas terjamin, USP-nya jelas, target audiensnya juga udah oke banget. Tempat jualannya udah siap, misalkan website, marketplace, atau akun sosial medianya. Karena biar terlihat profesional dan terpercaya. Lalu jika akun masih kosong, tentunya pembeli bakal ragu. Jadi jangan asal boost post, tentukan tujuan, budget, dan juga organiknya udah jalan ya teman-teman. Jadi jangan langsung ads dulu baru organik, tapi organik dulu baru ads gitu. Nah, iklan akan lebih efektif jika dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan persiapan yang matang. Jadi jangan sekadar ikutan beriklan tanpa strategi, karena bisa berujung boncos tanpa hasil. Oke, nah kita udah mau masuk ke Trends and Future of Digital Marketing. Jadi aku mau apa ya? Jawab dulu pertanyaan tadi ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi juga, Kak Suci. Iya, betul. Kak Suci. Ini ada Kak Susi. Oke. Oke. Aku agak sharing sini ya, karena ada 2 screen, teman-teman. Jadi yang pertama itu dari Kak siapa ini? Dari Kak Yuki ya, tadi Kak Yuki ya. Tadi Kak Yuki itu pertanyaannya adalah saat ini orang-orang yang sudah memulai strategi udah banyak banget. Terus juga orang bakar duit ya, bakar duit untuk promosi. Pertanyaannya gimana sih Kak cara kita yang masih memulai bisnis dan punya modal kecil, apalagi di Red Ocean, dan juga gimana langkah yang harus kita lakukan untuk bangun bisnis kita dari awal sebelum promosikan produk kita melalui ads ya. Oke. Oke, nah sebenarnya kalau misalkan aku as a agensi, untuk bakar-bakar duit iklan sebenarnya itu udah jarang banget. Sekarang brand itu sudah mindful untuk mengeluarkan uangnya gitu. Jadi benar-benar mereka membuat strategi yang sudah sesuai gitu ya dengan apa tujuan mereka. Kalau dulu kan kayak ngabisin uang untuk influencer, terus juga ads terus-terusan. Nah sekarang sebenarnya brand dan perusahaan itu sudah mindful. Nah, tapi memang mungkin kalau teman-teman lihat Scientific gitu kan ya, udah promosiin influencer itu lebih banyak. Nah, itu mereka sudah melihat dari data di mana mereka sebelumnya sudah mungkin ngelihat nih dari semua digital marketingnya, maksudnya dari platform apa, dari strategi apa, dan ternyata yang paling oke itu influencer, dan jadilah influencer tetap dipakai, tapi untuk yang lainnya itu dikurangkan. Jadi kalau sebagai dari pandangan agensi itu seperti itu. Nah,
Gimana caranya kita yang modal kecil tetap bisa bersaing di Red Ocean? Oke, yang pertama tadi kita sudah membahas ya Kak. Jadi Kakak harus benar-benar tahu nih unique value proposition-nya. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan produk Kakak itu dengan brand lain? Jadi hal-hal unik yang memang orang tuh harus beli karena tuh unik banget. Maksudnya nggak unik juga sih. Maksudnya gimana Kakak juga bisa menginformasikan dan juga misalkan membuat konten tersebut dan memberitahukan ke halayak banyak gitu. Jadi untuk kakak udah tahu unique value proposition-nya, tapi kakak juga bisa untuk menginformasikan UVP tersebut ke orang banyak gitu. Dan yang kedua adalah membangun kredibilitas. Jadi benar-benar kakak bisa apa ya, membangun orang-orang yang review tentang produk kakak gitu, misalkan kalau misalkan di marketplace gitu ya, berarti kakak juga harus bisa nih bikin strategi gimana orang-orang yang beli itu meninggalkan review gitu. Jadi mungkin biasanya yang aku lakukan tentunya adalah memberikan diskon di next purchase gitu. Jadi misalkan hari ini dia beli terus udah nyampe, nah dia harus ngasih review. Nah, reviewnya itu ketika udah oke nanti akan dikasih lah kode kode voucher seperti itu. Jadi kan kalau misalkan di marketplace itu ada reminder ya untuk pengisian review. Terus habis itu nanti kakak juga bisa tetap langsung kasih voucher code-nya di mana ketika mereka sudah review seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah kakak bisa kuatin dulu di organiknya gitu. Jadi benar-benar organiknya dikuatin. Kakak bisa coba dulu di TikTok misalkan kalau misalkan produknya emang udah sesuai banget nih sama Gen Z, terus juga benar-benar emang kontennya bisa dibawa fun, itu bisa pakai TikTok, terus bisa masuk ke Instagram, terus juga masuk ke X kayak gitu. Tapi yang paling dikuatin yang pertama itu adalah TikTok gitu ya Kak. Nah, terus langkah awal apa yang harus dilakukan sebelum promosi pakai ads? Nah, tadi aku juga sudah bahas ya Kak sedikit di mana kakak udah harus tahu banget nih pertama ya kualitas terus UVP tadi terus habis itu kenali target audiensnya jadi benar-benar harus sudah tahu nih Kak gimana target audiens itu target audiens kakak itu siapa gitu terus kakak juga bisa validasi produk. Nah, tadi kan udah dapat review nih dari orang-orang, misalkan di marketplace-nya. Nah, kakak bisa research tuh dari situ, apa sih sebenarnya kekurangannya, atau mungkin apa yang bisa diimprove dari sana, kayak gitu. Terus juga kakak bisa memperkuat brandingnya. Jadi benar-benar konten-konten organik itu sudah sesuai dan tone of voice-nya, atau mungkin kayak dari segi warna, terus juga dari segi apa namanya kayak konten pilarnya itu sudah oke banget gitu. Lalu terakhir itu adalah dari sisi marketplace-nya atau mungkin landing page-nya atau website-nya itu benar-benar udah siap. Jadi pas udah jalanin ads, organiknya, terus juga toko-tokonya nih dari toko di Instagram, toko marketplace itu sudah rapih gitu. Jadi nggak langsung melakukan ads seperti itu. Oke, Kak Yuki apakah sudah menjawab? Boleh di chat dulu, Kak. Nanti kalau misalkan mau ada tambahan, boleh. Oke, tadi terus ini dari siapa ya? Oke, terus lanjut aja ya. Tadi dari pertanyaan Kak Suci ya. Pertanyaan Kak Suci itu lebih ke personal branding ya. Jadi lebih personal branding yang penting untuk dikenal dan dipercaya. Terus juga di tengah cepatnya perubahan dunia digital, apa sih sebenarnya harus seorang yang mau melakukan personal branding gitu ya, walaupun dia belum punya pengalaman atau prestasi dan bisa tetap dipercaya. Oke, yang pertama, tentunya gimana caranya memastikan branding itu otentik atau mencerminkan nilai diri, bukan cuma tampilan. Pertama, kakak juga harus mengenal diri kakak. Tadi kan untuk brand itu muhasabah dengan SWOT, itu juga bisa digunain ke personal branding. Tapi kakak juga bisa tanya kayak, em, apa namanya, keunikan ya, boleh ditambahin tentang keunikan. Karena tadi kan SWOT udah, terus juga keunikan juga bisa ditambahin ke sorry ke strength
Terus juga bisa ditambahin belief. Maksudnya apa sih sebenarnya yang kakak percaya gitu? Apakah kakak mau membangun personal branding ini untuk sharing? Terus juga kakak percaya bahwa sharing itu bisa menambah pengetahuan dan lain-lain, itu juga bisa ditambahkan. Dan itu bisa dimasukin ke strength juga. Jadi strength itu bisa tambahin bukan cuma kekuatan terkait kakak itu siapa, tapi tentang kakak juga tuh percaya apa, terus uniknya dan juga value-nya yang bisa kakak bawa ke audiens gitu. Jadi kakak juga bisa menceritakan perjalanan. Jadi bukan cuma hasil. Jadi kan tadi pertanyaannya belum ada pencapaian ya. Belum ada pencapaian atau pengalaman prestasi besar. Nah, kakak bisa juga kayak ceritain perjalanannya. Karena sekarang itu banyak banget konten-konten yang emang journey ya. Jadi misalkan cara aku dapetin X dengan ini gitu. Misalkan, nah orang-orang jadi kayak terpacu gitu untuk melihat konten tersebut dan merasa lebih relatable. Kalau tadi yang bagian steps itu ada triggernya di mana mereka merasa oh, kakak juga sedang berusaha untuk mencapai sesuatu gitu, dan itu adalah journey kakak dan akan diikuti oleh mereka seperti itu. Dan selanjutnya yaitu adalah konsisten, tentunya konsisten antara online dan offline gitu. Jadi jangan sampai um, konten kakak misalkan di Instagram gitu ya atau dimanapun itu platform, kakak tuh bikin konten yang kayaknya aku tuh peduli loh sama orang lain, tapi di real life kakak enggak sama sekali gitu. Jadi itu ada kontras antara online dan offline. Jadi kalau misalkan nggak mau dibilang bagusin personal branding doang gitu, sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi harus sesuai antara online dan offline gitu. Jadi harus jujur apa yang mau kakak siarkan ke orang banyak, tapi juga bisa ditingkatkan value-nya apa yang mau kakak ceritakan gitu. Nah, strategi yang paling efektif dan realistis untuk bangun personal branding itu tadi kan ya sudah ada, terus juga bagaimana menjaga konsistensi. Nah, itu tadi yaitu adalah kakak dengan tren yang berubah ya. Karena sebenarnya personal branding itu malah yang membuat tren tersebut gitu maksudnya. Misalkan kayak apa ya, personal branding yang biar teman-teman em, yang lucu aja ya teman-teman, mungkin kayak POV-nya si Fadil Jaidi gitu kan ya. Trennya ya mungkin trennya ada tren apapun itu kan ya, tapi dia tetap membangun personal dia adalah konten-konten yang lucu tapi hangat gitu, karena dia selalu membawa keluarganya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau personal branding dan tren itu bukan kakak yang membangun personal branding terus mengikuti alur tren, tapi kakak harus tetap kokoh dengan personal branding kakak, tapi disisipi tren. Jadi nggak mengikuti arus tren kemana kakak ikut gitu, enggak. Jadi semuanya juga dari brand juga ataupun personal branding, nggak semua tren itu bisa diikuti. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan kondisi kakak dan juga brand yang mungkin teman-teman sedang pegang kayak gitu. Karena kalau misalkan ada konten yang emang kayak brain rot parah gitu kan ya, kayak kemarin Tungtung Sahur atau Balerina Cappuccino gitu, itu nggak semuanya bisa ikutan gitu, karena mungkin ada yang personal brandingnya sangat behave atau kayak cool, terus juga dari sisi brand yang emang sangat klasik atau mungkin high end yang emang harus benar-benar kelihatan mewah, kan nggak mungkin ya pakai tren itu gitu. Jadi ya disesuaikan lagi sama kakak seperti itu. Mungkin dari Kak Suci ada feedback, boleh ya Kak? Oke, aku lanjut dulu ya teman-teman. BTW Kak Fatia ya, Kak siapa tadi, sorry. Kita sampai jam berapa ya Kak? Kalivia, sorry. Aku Oke, takutnya, mungkin eh, sampai jam 20 lebih 20 ya, Kak? mm, aku lanjut aja ya berarti ya dulu. Ya, boleh. Silakan. Oke, aku lanjut ya. Oke, teman-teman, sebenarnya untuk yang terakhir ini dia lebih singkat sih. Aku close dulu ya. Nah, selanjutnya itu adalah trend and future of digital marketing. Jadi di sini lebih ke prompt AI. Dan di sini aku mau um, ngebahas ini,
yaitu dengan teman-teman di mana menggunakan ChatGPT dengan prompting yang sesuai. Jadi prompting di sini yaitu teman-teman bisa menggunakan konteks, detail yang dibutuhkan, format jawaban, gaya bahasa, dan khusus atau umum. Jadi teman-teman prompting itu walaupun sebenarnya kayak teman-teman cuma nulis, bantu aku buat caption untuk brand fashion gitu. Sebenarnya dia bisa-bisa aja ngasih. Cuma untuk lebih oke nih dapatnya dan hasilnya sesuai dan nggak perlu lagi teman-teman harus ngasih jelasin gitu. Bukan yang kayak gitu kan biasanya kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini ada namanya prompting. Jadi teman-teman bisa ada konteksnya, detail, format, gaya bahasa dan khusus atau umum. Jadi khusus dan umum ini maksudnya adalah ini deep analyze atau mungkin kayak jawabannya general aja, nggak perlu gue jawaban yang benar-benar sesuai gitu misalkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini itu aku mau buat konten gitu, konten perihal penjualan kopi dan itu adalah brand awareness di Instagram dan TikTok. Jadi di sini kalian semua bisa bercerita di sini sesuai dengan struktur tadi, yaitu ada konteksnya. Jadi di sini saya punya bisnis kopi. Sebenarnya nggak usah pakai saya juga bisa. Jadi misalkan ada bisnis kopi bernama Kopi Mantap yang menargetkan siapa targetnya, terus kakak maunya apa, kalian maunya apa gitu. Maksudnya 5 ide konten. Terus kontennya tuh mau yang gimana gitu. Di sini maunya storytelling, edukasi. Terus di mana? Ya di Reels, di TikTok, di carousel, story, feed post. Terus juga pengen ada CTA-nya. Nah, terus yang terakhir, pastikan kontennya mudah dieksekusi oleh UMKM dan sesuai dengan tren media sosial. Dan di sini sebenarnya juga masih bisa, itu tren media sosial itu apa? Itu masih bisa dielaboratif, kayak gitu. Dan di sini nanti hasilnya, teman-teman, karena di sini aku mintanya table ya. Jadi dia langsung menghasilkan table, dan di sini, ini juga bisa. Nah, segini juga bisa, teman-teman. Tapi ini akan, tapi di sini itu adalah konteksnya untuk strategi iklan gitu. Jadi sebenarnya prompting itu disesuaikan lagi sama kemauan teman-teman semuanya kayak gitu. Dan di sini tidak boleh, aku menekankan di sini tidak boleh langsung digunakan, tapi teman-teman juga tetap memberikan ide teman-teman di sini. Jadi tidak 100% dari AI. Dan apalagi kalau dari sisi kreatif. Kalau ini kan masih perihal konten ya. Konten, konsepnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa ngambil videonya sendiri, nggak dari AI. Nah, kalau misalkan konten dari AI, itu tidak disarankan sama sekali. Apalagi dari, apa namanya, generate AI itu juga tidak disarankan untuk 100% langsung digunakan, apalagi untuk brand-brand terkenal, karena sekarang sudah banyak banget isu dan juga pembahasan terutama di platform X. Jadi sebagai brand, aku sarankan jangan menggunakan AI untuk generate image atau video, karena itu akan menurunkan trust dari para customer, apalagi customer yang memang sudah berwawasan luas dan juga mereka punya concern terhadap AI ini, karena di Indonesia sendiri bahwa AI ini bukan hanya membantu tapi menggantikan. Itu yang sangat disayangkan. Padahal sebenarnya AI ini perlu untuk membantu kita bekerja, bukan menggantikan kita sebagai manusia, karena kita juga yang mengeksekusi. Tidak semuanya harus AI yang mengeksekusi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk etikanya menggunakan AI, silahkan teman-teman gunakan. Tapi jangan menggantikan pekerjaan seorang manusia. Seperti itu. Oke, dan teman-teman juga bisa kok untuk melakukan brainstorming di sini. Jadi misalkan kalau teman-teman tidak suka hasil seperti ini, teman-teman juga bisa diskusi dengan AI. Dan teman-teman bisa langsung membalasnya lagi kayak gitu. Jadi ini bisa digunakan sebagai brainstorm dan juga mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan dalam penggunaan story ini. Kayak gitu. Oke, nah terakhir, ini seperti terakhir ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada key metrics dan juga analytics tools untuk mengukur efektivitas digital marketing. Jadi di sini ada beberapa kategori teman-teman, yaitu ada website, social media, paid ads, dan juga SEO.
Dan di sini untuk website sendiri ada key metrics-nya itu adalah traffic. Jadi berapa banyak orang yang masuk. Terus juga ada bounce rate di mana persentase pengunjung yang keluar tanpa interaksi. Jadi dia cuma masuk, terus berapa detik oh keluar lagi. Nah, itu masuknya bounce rate, terus ada average session duration. Jadi di berapa lama sih mereka ada di website kayak gitu. Nah, tools-nya mungkin teman-teman juga sudah sering dengar yaitu ada Google Analytics, yaitu untuk melacak perilaku di website. Terus ada Google Search Console, jadi untuk melihat performa pencarian di Google. Dan yang kedua ada social media engagement. Jadi kita juga sempat bahas ya untuk matriksnya, yaitu ada likes, comment, share, followers growth, reach and impression. Nah, teman-teman bisa lihat di native platform ya, maksudnya adalah di aplikasi itu sendiri gitu. Jadi nggak usah pakai third party, jadi teman-teman bisa pakai gratis, yaitu dengan Meta Business Suite atau mungkin kayak di Instagramnya juga bisa yang melalui handphone itu. Terus TikTok Analytics, LinkedIn Insight. Dan paid ads performance di sini ada CTR, CPC, conversion rate, dan juga mungkin ada cost per acquisition atau cost per conversion. Itu juga bisa. Jadi disesuaikan lagi sama goals-nya. Nah, untuk tools-nya yaitu ada Google Ads Dashboard, Meta Ads Manager, terus ada TikTok Ads Manager. Nah, sedangkan untuk SEO di sini ada organic traffic, keyword ranking, dan domain authority. Nah, untuk toolsnya sendiri di sini ada Google Search Console, terus ada Ahrefs, Semrush, dan Ubersuggest. Nah, untuk Ahrefs, Semrush, dan juga Ubersuggest ini berbayar ya. Jadi bisa gunakan Google Search Console dulu. Gitu. Nah, recap teman-teman. Jadi kita tadi belajar di awal ada analisis bisnis dan pasar, ada buyer persona, ada smart goals, ada konten organik, terus SEO kita bahas sedikit, lalu ada ads, dan yang terakhir adalah matriks untuk ukur dan evaluasi kinerja. Oke, nah dari aku sudah selesai nih Kak. Apakah aku bisa menjawab pertanyaan teman-teman dulu? Boleh nih Kak. Sepertinya teman-teman sangat antusias nih malam ini ya. Silakan untuk Kak Agna bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin tapi dibatasi ya Kak, 2 sampai 3 pertanyaan aja. Terima Oke, kasih. oke, berarti tadi ada pertanyaan. Aku melihat catatanku lagi ya, Kak. Oh, yang tadi aku pernah iklan di Facebook, tapi nggak ada pengembangan yang berarti tetap aja saat saya posting cerita sehari-hari itu banyak yang like dan komen, tapi pas postingan jualan langsung berasa nggak punya teman. Oke, ya jadi mungkin ini bukan pertanyaannya, tapi sekedar sharing. Tapi aku mau membahas ini karena iya benar. Jadi biasanya memang seperti itu ya maupun di Facebook atau di Instagram gitu kan ya sebenarnya. Tapi memang kalau di Facebook tadi sesuai yang ada di table, kalau teman-teman ingat bahwa lebih akan banyak engagement itu ketika konten-konten yang memang hangat atau mungkin tentang keluarga, tentang persahabatan dan lain-lain. Jadi mungkin boleh tadi siapa ya kakak siapa aku lupa deh. Oh, kasus sih. Ya mungkin kakak bisa banget nih di-combine antara jualan dan juga postingan cerita sehari-hari gitu nih Kak. Jadi kayak misalkan dari proses kakak, misalkan sehari-hari kakak buat, misalkan ya aku nggak tahu kakak jual apa, tapi misalkan produk yang kakak jual itu adalah misalkan keripik gitu, produknya makanan atau minuman. Dan itu kakak misalkan masih ikut produksi. Jadi ada tim produksi tapi kakak ikut produksi. Nah, kakak bisa di situ ikut bikin cerita gitu di situ bahwa hari ini kayaknya rame banget ya misalkan gitu kan ya. Aku bantuin produksi misalkan apa ya? Matcha, minuman matcha atau mungkin keripik-keripik gitu kan ya. Dan alhamdulillah misalkan gitu ya kayak terakhir itu aku cuma punya 2 varian, tapi sekarang aku punya 3 varian kayak gitu misalkan. Terus di bawahnya ada CTA-nya. Kalau mau beli bisa loh di sini gitu. Jadi kakak bisa combine antara cerita kehidupan sehari-hari kakak dan juga jualan. Jadi digabungin gitu. Jadi nggak langsung jualan kayak apa ya kayak ada keripik gitu ready misalkan 5 pieces lagi silakan dibeli. Nah orang kan kadang kayak juga males ya kalau langsung jualan hard sell gitu. Jadi bisa kakak coba untuk soft selling gitu. Oke, selanjutnya jadi siapa ya? Kalau misalkan, oh ini, kalau misalkan sudah punya bisnis kuliner sampai
3 cabang dan punya steady follower yang sampai 40.000 di Instagram. Apakah mungkin kita fokus di sosial media ads aja, Kak? Oke. Kalau dibilang fokus ads aja, aku nggak setuju. Apalagi ini udah oke banget ada 3 cabang, terus 40.000 followers. Menurut aku ini oke banget untuk digabungin antara ads dan organik. Mungkin kalau kakak tahu ya yang kuliner itu yang punya TikToker, duh aku lupa, itu seafood ya. Dia benar-benar kontennya itu engaging banget. Jadi benar-benar dia kasih lihat produk-produknya, kayak dia nge-interview eh, nge-interview yang datang customernya, tapi itu benar-benar ada produk-produknya dan kelihatannya tuh enak banget gitu. Jadi itu sekalian untuk ngejual bahwa produknya tuh emang seenak itu dan orang-orang jadi tergiur untuk datang dan nyobain produknya gitu. Jadi saran aku adalah nggak hanya fokus ke ads, tapi malah benar-benar difokusin lagi di organiknya, tapi ditambah dengan ads gitu. Jadi mungkin boleh dicoba dengan ads-nya itu nggak harus langsung budgetnya gede banget, tapi bisa dicoba pelan-pelan. Dan nanti bisa dilihat di tes A/B testing juga kayak konten apa sih sebenarnya yang bisa di ads dan cocok sama um, customer kakak, target audiensnya, itu yang mana, nah baru. Habis itu pilih hasil yang bagus, boleh budgetnya dinaikin kayak gitu. Nah, budgetnya dinaikin itu berapa? Itu terserah balik lagi, boleh kayak cuma 10%, 20% itu boleh. Tapi kalau misalnya langsung dinaikin 100% itu kayaknya mungkin aja, tapi kalau misalkan kakak ada campaign tertentu yang emang lagi mau bakar uang dan juga mau meningkatkan awareness setinggi mungkin gitu. Tapi itu kalau udah punya 3 cabang dan 40.000 followers itu harusnya sudah oke banget untuk kontennya sih Kak. Jadi harus dipertahankan ya. Oke, aku satu lagi ya ke Martasya Dewanti. Kan media sosial itu juga sangat membantu kah agar bisnis kita dapat bersaing nih? Oh tentu, tentu Kak Marsya. Media sosial itu sangat-sangat membantu untuk bisnis kakak dapat bersaing dengan brand besar. Kenapa? Walaupun brand besar memang sudah pasti jor-joran di ads, influencer, dan lainnya, tapi kita sebagai brand-brand kecil itu juga bisa untuk apa namanya bersaing gitu. Jadi caranya gimana? Tadi kakak bisa coba untuk lebih tahu lagi apa produknya, apa yang beda, keunikannya. Dan kalau misalkan kakak head to head sama brand besar gitu, misalkan, ya kakak juga harus cari tahu apa yang membedakan. Dan kalau misalkan kontennya nih, kontennya juga bisa dipelajari Kak. Jadi kakak bisa lihat dari brand-brand besar tuh yang banyak viewersnya tuh apa sih. Tapi lihat juga ya, maksudnya konten-konten yang kemungkinan tidak dipengaruhi oleh iklan gitu. Nah, kakak juga bisa kayak ATM gitu. Jadi analisis, tiru dan analisa tiru dan um, ini apa ya? Kok aku lupa. Modifikasi. Oh iya, modifikasi. Thank you, Kak. Jadi amati, tiru, dan modifikasi dari konten-konten brandnya gitu. Jadi sebenarnya brand besar itu juga cukup membantu kita karena apalagi kalau head to head ya, dan target audiensnya misalkan sama, itu kakak bisa lihat gitu apa sebenarnya yang mereka suka gitu, dan kakak juga bisa buat itu tapi ditambah dengan keunikan dan juga value dari produk kakak atau bisnis kakak gitu ya teman-teman. Mungkin aku udah cukup ya untuk menjawab pertanyaannya karena waktunya sudah habis, dan mungkin kalau misalkan teman-teman mau ada yang diskusi lagi aku akan tulis Instagram aku ya di kolom chat gitu. Aku kembalikan ke Kak Livi. Kak, siapa aku astaga. Livia, Kak. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman Iya. semua. Wah, nggak kerasa ya teman-teman. Udah 1 jam lebih nih bahkan ya. Materi dari Kak Akna ini sangat berdaging dan seru sekali nih. Nggak kerasa kita udah melewati 1 jam bersama Kak Akna. Semoga nanti ilmu yang diberikan Kak Akna bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa kenalan lebih lanjut lagi nih di Instagramnya Kak Akna udah ditulis di kolom chat. Nah, mungkin Kak Akna untuk menutup materi kali ini, Kak Akna bisa diberikan nih closing statementnya untuk webinar kali ini. Boleh nggak nih Kak? Boleh, boleh Kak. Oke. Oke.
closing statementnya adalah ya teman-teman harus tahu dulu produknya dan juga bisnisnya. Jadi bermuhasabah dulu sebelum membuat strategi. Karena kalau misalkan teman-teman langsung loncat ke strategi, takutnya malah boncos dan juga malah capek-capek gitu kan ya. Dan yang kedua, ketika teman-teman sudah tahu nih apa perbedaannya, terus juga dari bisnis teman-teman, terus sudah sering upload konten atau bahkan menjalankan ads, tolong dibaca datanya ya, data historinya gitu. Jadi teman-teman nggak harus buat konten baru-baru terus, siapa tahu mungkin ada konten yang memang tinggal ditambahin CTA-nya atau mungkin tinggal diganti tone of voice-nya, itu juga bisa loh teman-teman kalau misalkan teman-teman melihat data historis sebelumnya. Dan untuk di ads, teman-teman juga bisa lihat konten apa yang sebenarnya kreatifnya itu benar-benar sesuai sama target market teman-teman. Jadi yang pertama harus bermuhasabah dan yang kedua adalah teman-teman baca data. Seperti itu dari aku ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Agna. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, seperti yang saya bicarakan tadi ya, teman-teman itu berkesempatan untuk bisa mendapatkan e-wallet nih dari yang aktif. Kemudian yang kedua, teman-teman wajib untuk mengikuti kuis. Nah, izin untuk stop share screen dulu ya Kak Agna ya. Oke, mungkin dari tim operator bisa mempersiapkan untuk kuisnya. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman silahkan bergabung di Quizizz, silahkan scan barcode-nya, atau mungkin masukkan kodenya di 505570. Teman-teman silahkan mengisi join Quizizz-nya, kemudian silahkan memberi nama dengan nama asli agar nanti tim kami mudah untuk men-tracking teman-teman. Silahkan diisi nama asli teman-teman ya, silahkan kami tunggu. Ayo nih, teman-teman silahkan segera bergabung. Oke, namanya mungkin bisa diganti teman-teman. Oke, sebentar ya tim operator. Kita tunggu dulu nih untuk teman-teman semua bergabung. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke, sudah ada 16 peserta nih yang bergabung. Ayo teman-teman yang lain, kita tunggu. Jangan lewatkan kesempatannya ya teman-teman untuk dapat reward. Oke, masih terus bergabung. Kira-kira nambah lagi nggak nih? Teman-teman bisa bergabung, klik link Quizizz yang ada di kolom chat ya, kalau misalnya masih bingung. Dari 39 orang, ada 25 yang bergabung. Untuk yang lainnya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, operator silahkan dimulai. Oke, teman-teman silahkan untuk mengikuti kuisnya. Silahkan dijawab pertanyaannya. Oke, wah ada yang sudah melaju nih. Wah, cepet banget nih jawabnya.
ada gangguan nih ya. Ayo teman-teman jangan mau kalah. Oke, udah selesai nih untuk kuisnya ya. Selamat untuk juara satu, 2, 3-nya. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa informasi nih yang mau saya sampaikan. Sebelum eh apa namanya? Sebelum absensi saya berikan gitu ya, teman-teman ya. Sebentar, saya izin untuk mempersiapkan share screen saya. Oke. Ada beberapa informasi nih teman-teman yang mau saya sampaikan. Jadi di Karisma Akademi sendiri ada
mau launching bootcamp nih yang akan segera buka teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman sudah belajar nih digital marketing gimana sih cara proses untuk memasarkannya, mungkin teman-teman bisa belajar nih bagaimana cara membuat produk kita menarik, mungkin dari segi kemasannya, cara membuat poster iklannya dan lain sebagainya. Nah, dalam dekat ini Karisma Academy akan membuka bootcamp graphic design yakni mengenai desain dan juga branding. Nanti di sini ada beberapa materi nih yang akan teman-teman pelajari ketika teman-teman mendaftar mengenai desain grafis. Yang pertama ada fundamentalnya, kemudian psikologi graphic design, kemudian teman-teman akan belajar beberapa aplikasi, yakni misalnya ada Adobe Illustrator, kemudian ada Adobe Photoshop dan juga Figma. Jadi produk tampilannya kemudian bisa buat landing page-nya nih menggunakan Figma, tampilan landing page-nya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman akan diajari ini brainstorming mengenai desain grafis, kemudian cara design thinking dan juga layouting atau visual brandingnya, kemudian social media design. Nah, kan kalau misalnya kita marketing butuh tampilan desain untuk sosial media kita nih buat menarik gitu ya. Nah, nanti diajarkan di sini. Kemudian teman-teman juga pastinya dapat portofolio dan juga freelance graphic design masterclass. Nah, apa sih yang akan teman-teman dapat? Teman-teman pasti akan mendapatkan yang pertama pemahaman dasar hingga pemahaman lanjutan mengenai apa sih itu desain grafis, bagaimana sih cara membuat logo misalnya, cara membuat desain produk, cara membuat eh, layouting sosial media yang menarik gitu ya. Kemudian teman-teman di sini akan belajar branding secara praktis, kemudian skill menggunakan software desain populer juga. Teman-teman di sini akan dipersiapkan untuk membuat portofolio yang bisa dibuat jadi bahan tambahan teman-teman misalnya di LinkedIn atau melamar pekerjaan seperti itu ya. Kemudian kami juga akan menyiapkan mentoring dan juga review langsung dari praktisi yang berpengalaman. Teman-teman eh, akan mendapatkan benefit yakni berupa sertifikat, kemudian eh, praktisi berpengalaman serta rekaman pelatihan dan materi yang bebas diakses untuk selamanya. Nah, untuk batch terdekat nih, bootcamp akan dibuka Juni 2025. Nah, untuk 10 pendaftar pertama, teman-teman akan mendapatkan diskon dengan harga 2.999.000. Kemudian untuk normal price-nya ada di kisaran 3.999.000. Jadi, kalau misalnya teman-teman tertarik, di sana juga ada bootcamp lainnya. Teman-teman bisa kunjungi website kami, yakni di karismaacademy.com, atau mungkin bisa berkunjung langsung ke lembaga kami di Jalan Watugong nomor 18 Kota Malang, ada di samping Universitas Brawijaya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin selanjutnya di sini mulai kita absensi ya teman-teman ya. Untuk kakak operator mungkin bisa diklik, bisa dikirimkan link absensinya di Zoom. Teman-teman silahkan abadikan momennya ketika mengikuti webinar kali ini. Teman-teman bisa post di story teman-teman dengan tag IG kami yakni di @karisma academy. Kemudian untuk isi form juga teman-teman bisa screenshot cuplikan webinar kali ini. Nah, untuk link absensinya sudah dibagikan di kolom chat. Teman-teman silahkan untuk mengisi absensinya atau mungkin teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan, mungkin teman-teman bisa mulai mengisi link absensinya ya. Mungkin bisa disimpan terlebih dahulu, diisi nanti. Jadi syarat teman-teman mendapatkan e-sertifikat adalah dengan mengisi absensi. Pastikan email yang teman-teman isi di absensi sudah sesuai dengan email yang aktif, karena nanti sertifikat juga akan dikirim di sana. Seperti itu. Saya ingatkan kembali, silakan teman-teman bisa mengulas semenarik mungkin untuk webinar kali ini. Nanti teman-teman akan berkesempatan jadi dari hasil kuis, nilai kuis tadi, kemudian keaktifan teman-teman di webinar, kemudian ulasan teman-teman yang menarik. Nah, itu akan diakumulasi untuk mendapatkan reward berupa e-wallet sebesar 50.000 sebanyak 3 orang pemenang. Untuk Kak Agna, kami ucapkan terima kasih karena materinya sangat menarik, sangat inspiratif. Kita diberi trik and
tips untuk digital marketing agar brand kita bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat seperti itu ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga Kalivia. Oke, buat teman-teman lainnya ada atau ada mungkin yang mau disampaikan, teman-teman boleh silakan drop di kolom chat. Oke, nih ada pesan nih dari Kak Adam. Menurut aku materi malam ini berdaging banget Kak, walaupun dibahas dasarnya aja, tapi kayak udah ngasih gambaran tentang plan yang harus diambil pas kita mau berbisnis. Gak lupa dikasih contoh-contoh penerapannya biar selalu nempel di otak dan Kak Aknanya yang sangat interaktif dan jelas artikulasinya. Wah, terima kasih ya Kak Adam Roman untuk ulasannya nih ya. Kita terima kasih juga untuk Kak Agna karena ilmunya sangat bermanfaat ya. Semoga berkah buat kita semua, ilmunya dapat kita terapkan. Mungkin kalau misalnya memang teman-teman belum bisa menerapkan sekarang, bisa bekal buat nantinya gitu ya. Terima kasih. Nggak terasa ya teman-teman udah sejam lebih kita sama materi sama eh, praktek di sini. Di sini ya. Eh, Mungkin Kak Vivi Amin. ada Aku izin untuk live ya. pertanyaan Jika mau berdiskusi atau atau feedback connect Pak? bisa Atau di linknya Kak Agna nih. Agna Amalia R atau IG aku Amala. kalau Oke, misalnya teman-teman bisa reach out ke Agna, mungkin mau bagus kenalan aja. atau bertanya-tanya mengenai digital marketing, Kak. Jangan diragukan lagi karena Kak Agna juga expertnya ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk webinarnya sampai di sini dulu. Eh, kita akhiri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di eh, judul webinar yang lainnya. Oke, ada ulasan lagi nih dari Kak Suci. Oke, dirangkum nih untuk materinya. Terima kasih kembali ya, Kak Suci ya. Oke, baik teman-teman, untuk webinarnya saya akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok kita akan beraktivitas kembali di hari Senin. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Saya Livia Nusanti mengakhiri webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.